Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini, Komisi Warga Dewasa akan mengadakan ceramah kesehatan yang temanya hari ini yaitu pengenalan penyakit degeneratif dan pengendaliannya, tambah usia, tetap sehat, diberkati Tuhan. Sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu pembawa ceramah pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Icus Nugroho dari Rumah Sakit Santiloso Dr. Cipto. Terima kasih dokter atas kehadirannya beserta tim. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Natal Ganet Kriswanto. Terima kasih atas dukungannya, dan tentunya kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktu dari segala rutinitasnya ya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Baik, sebelum kita mulai acara Piston kali ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian diambil dari Perontak Hitung Jemaat nomor 14 berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita buka dengan doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Hingga saat ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di gereja ini, bahkan di acara ceramah pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan memulai ceramah pada malam hari ini, Bapak, kiranya Kau menuntun kami, Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ceramah ini. Kau pakai Dr. Icus, Bapak, di dalam menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Dan berkati kami, Bapak, yang mendengarkan, Bapak, sehingga berikan kami hikmat, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati. Semuanya ini Tuhan hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baiklah, kita sekarang masuk ke dalam ceramah. Untuk waktunya kami serahkan kepada Bu Tri Mulani Ningsih sebagai moderator. Monggo Ibu.
Ya, terima kasih untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada tim proses dari Rumah Sakit Panti Waso Dr. Tirto. Cek satu, baik, mohon izin. Shalom. Puji Tuhan, suka-suka sekali kami satu berenam ya dari segi. Terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin terlambat karena ternyata di luar perkiraan saya sudah 1 jam dari utara saya. Ternyata lalu lintasnya cukup padat. Saya pikir masih pada berlibur, ternyata sudah banyak beraktivitas seperti hari normal. Jadi dari utara pun kami ramai terus. Baik, sukacita ternyata peminat untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Yesus sangat luar biasa di sore malam hari ini. Terima kasih untuk Dr. Yesus, Dr. Dewi yang sudah ikut bergabung, Pak Danu dari tim Prokes Rumah Sakit Panti Waso Dr. Tirto, juga ada Ibu Lisa yang dari tim marketing. Kenapa ada beberapa tim? Karena kami memang di dalam rumah sakit mendapatkan tugas yang saling berkaitan. Jadi kami sampaikan bahwa kalau kami prokes Bansos kemanapun beberapa tim ikut hadir. Artinya beberapa unit ikut nyembuyung untuk melaksanakan acara tersebut. Nah, Bapak Ibu dari prokes kami menyampaikan selain kami mengadakan acara Bansos, terus ada promosi kesehatan dari dokter yang biasanya juga kalau rutin kami adakan di ruang tunggu kami. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, meskipun ruang tunggunya kurang begitu nyaman, tetapi kami berusaha memberikan ilmu-ilmu yang sekiranya bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Selain itu Bapak Ibu kami punya program-program yang nanti dari tim marketing akan menampilkan profil rumah sakit secara lengkap beberapa menit, mungkin sekitar 47 menit waktunya. Selain itu kami juga memiliki program-program yang saat ini sedang kami laksanakan. Yang pertama adalah kami bekerja sama dengan Sido Muncul untuk mengadakan operasi bibir sumbi. Jadi kalau ada saudara tetangga atau mungkin orang jauh yang sekiranya masih nanti akan ada pemeriksaan awal. Kalau memang layak untuk dia lakukan operasi bibir sumbi, maka akan kami lakukan operasi bibir sumbi gratis bekerja sama dengan Sido Muncul. Yang kedua, kami juga sedang menjalankan program perbaikan kaki pekor. Biasanya ini kami lakukan kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun, gitu ya Pak Demian, usia 2 tahun. Kalau di atas usia 2 tahun bagaimana? Jangan khawatir. Kalau memang itu bisa ditangani, maka kami bisa memasukkan itu ke dalam filantropi atau apa namanya kalau filantropi secara harafiah itu apa ya? Badan sosial apa ya? Kita kalau biasanya menghimpun dari donatur dan donatur, ya donatur ada di dua kantong kami. Yang pertama adalah biji sesawi, itu milik Yakum, yayasan kami mempunyai biji sesawi yang sudah menanggung beberapa pasien yang tidak punya BPJS, tidak mampu, gelandangan dari berbagai kota Bapak Ibu, bukan hanya dari kota Semarang, tapi berbagai kota. Terus yang kedua adalah kita bisa, mungkin kalau kita bisa ini kita sering melihat, sering mendengar keluar di beranda iklan kita, bagaimana itu kami juga menanggung beberapa pasien dari luar kota, dari dalam kota. Kami ada dari Magelang, dari Jepara ya Pak ya, Jepara, Magelang, dari seluruh kota yang bisa kami jangkau itu
yang tidak memiliki BPJS, kebetulan tidak tertanggung BPJS, tapi sangat membutuhkan, maka kami bisa memberikan ke donatur yang ada di organisasi kita bisa. Kami sampaikan seperti itu apa? Karena kejadian pada anak angkat adik saya, jadi adik saya itu punya satu orang anak angkat laki-laki. Sebelumnya dia itu nggak sengaja karena temannya anaknya dia datang ke rumah, terus lama-kelamaan main di situ, loh kok nggak pulang, ternyata orang tuanya kerja, nggak tahu dia nggak punya rumah di situ, terus yang kakek neneknya ada di daerah masuk ke sana, sehingga dia setiap hari ke rumah adik saya, akhirnya ditampung di tempat adik saya. Dan satu saat anak ini itu mau jemput anaknya adik saya, karena umurnya setara dengan baliknya adik saya, dia mau jemput karena yang panggil adik saya kecelakaan. Dia jemput, dia bawa motornya pulang, dia menghindari orang, jatuh, kepalanya terlindas oleh sepeda motor, GL Pro atau apa. Nah saya ngurusi gitu di rumah sakit Ungaran sana, dia sudah sempat mutahnya hitam, dan karena saya gotong gitu, saya masukkan ke proses, saya gotong gitu. Aduh, bagaimana ini, saya bingung minta dia, dan pasti nggak punya BPJS, dia domisilinya juga nggak tahu gitu ya. Nah akhirnya kami minta tolong dari kita bisa kami masukkan, sampai sekarang sudah clear semua, dia sudah bisa bekerja, bahkan sekarang sudah jadi supir gitu, masih muda. Nah itu salah satu contoh, tapi banyak contoh-contoh yang lain yang tidak bisa saya saksikan satu persatu di sini karena memang ada batasan-batasan yang. Nah itu jadi untuk kaki rekor kita bekerja dengan platform gitu ya, ditanggung untuk alatnya, terus kalau baru tindakan ke dokter juga ditanggung. Ada 3 berarti ya. Jadi kami ada Besuki, ada Clubfoot atau kaki pekor, dan juga ada yayasan dari kami di Sawi dan kita bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu untuk kami bantu, siapa tahu kami bisa bantu, silahkan hubungi kami. Silahkan, kalau di sini kontaknya Pak Ijis ya, biar kontak Pak Ijis, nanti Pak Ijis rekomendasi ke bagian-bagian yang terkait, mungkin kami bisa bantu. Bisa lewat Padang, lewat saya, lewat Mbak Lisa atau teman-teman yang lain, itu dari rumah sakit sudah otomatis nanti akan begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mohon waktunya mungkin 6 sampai 7 menit kita akan melihat bagaimana profil rumah sakit Pandini Al-Hasan Kecil. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas. Mbak Lisa mau nambahin? Oh di akhir ya, nanti Mbak Lisa nambahin di akhir setelah masih Jus ya. Oke, setelah dokter Jus. Kami persilakan untuk ditampilkan profil rumah sakit kami, dan waktu dan tempat setelah profil ini kami serahkan kepada Mbak Berani. Oh profilnya nanti. Oh ya masih Jus. Baik, waktu dan tempat saya persilakan moderator dan Dr. Nugroho Budi Susilo atau Mas Jus di kerennya dipanggil. Monggo waktu dan tempat. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk pada sesi ceramah kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Ijus Nugroho. Sebelumnya Bapak Ibu saudara sudah kenalkan dengan Dr. Ijus yang hadir bersama kita pada hari ini. Nah, Dok, masih banyak yang belum kenal dokter. Nah, itu kalau nggak kenal kan ya saya ada. Saya akan mengenalkan dulu. Nama lengkap beliau adalah Nugroho Budi Susilo, tapi lebih terkenalnya dengan nama Ijus, katanya begitu. Ya. Baik, tempat tanggal lahirnya di Solo, 16 Februari 1976. Sebetulnya Dr. Ijus ini keluarga kita, Bapak Ibu. Ya, beliau adalah suami dari Dr.
Dokter Dewi yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Dokter Dewi hadirin. Putri dari Ibu Bambang Rumah Mardi Rahayu, Mas Besar Mardi Rahayu, sudah kenal semua ya Ibu. Dokter Icu saat ini bekerja sebagai staf dokter umum di Rumah Sakit Pandi Wiloso Dr. Cipto Semarang. Baik dokter, untuk itu kami bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama ada pemaparan materi sampai jam 7.05. Kemudian sesi yang kedua adalah tanya jawab 10 menit, jadi sampai jam 7.15. Baik, untuk meningkat waktu, kami persilakan Dr. Icus untuk menyampaikan materi. Baik, saya izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nini. Shalom. Ya, saya kok deg-degan karena masuk ternyata formal banget ya. Ternyata formal sekali. Saya tuh biasa orangnya tuh santai gitu ya, malah seneng-sengengesan gitu ya, meskipun serius tapi santai juga formal banget. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Terima kasih Pak Nata, Ibu yang sudah mengundang kami, tim dari Rumah Sakit Pandi Dr. Cipto. Saya tuh senang bawa teman karena saya takut kalau sendirian ya, jadi senang rame-rame. Paling habis ini ngajak jajan. Baik, ya, mau izin lepas. Mungkin 45 menit ini saya akan ngebut ya, saya ada 100 lebih slide. Tapi prinsip saya adalah nanti sambil saya menjelaskan apa yang tidak paham, tolong langsung tanya ya, jangan sampai dibem terus aku jadi mentekon kok pedih kok isen jangan ya, atau mau yang tak takon malah lari ya. Jadi sebenarnya saya menjelaskan Bapak Ibu kalau ingin tanya silakan tanya. Lebih baik sedikit materi yang dicapai tetapi bisa dipahami daripada nanti saya menjaga waktu semua saya paparkan orang mengdengar ya. Yang penting Bapak Ibu paham ya, karena ini memang penyakit-penyakit yang memang sering ya diderita dan mendominasi kasus-kasus di rumah sakit ya Bapak Ibu. Baik, perkenalan cukup. Saya 1 istri, 3 anak. Saya pendekatan nikah di tempat ini oleh Pak Nathan juga. Sudah banyak perubahan saya tidak pangling karena saya sering kuliner di sekitar sini. Saya masih sering kuliner di situ ada bakmi Jawa Pak Kolil itu, Pak Kolil saya itu langganan dari dulu sampai sekarang. Ya ada wedangan di sini enak banget juga yang pakai juga Pak. Bubur kacang hijaunya di sini juga enak sekali. Nah, pokoknya kalau kuliner saya baik, kita mulai dulu Bapak Ibu. Iya. Nah, judulnya adalah tetap sehat di masa lansia. Bapak yang belakang terlihat ya. Baik. Jadi tetap sehat di masa lansia ya. Saya pikir tadi awalnya yang datang wah rambut putih semua, ternyata masih banyak juga yang muda-muda ya. Saya termasuk yang muda juga. Nah, pilih mana kalau saya pilih sehat ya seperti ini menyenangkan sekali atau pilih sakit bukan sampai seperti ini ya, bagaimanapun kita memilih sehat ya. Nah, uang tidak akan ada artinya jika tidak sehat, jika kita tidak sehat ya jelas ya. Tapi kalau saya pilih sugih loro-loro dan apa mesti orang sugih yang sehat dari mana? Ya mesti miskin ya. Nah kalau suruh milih, kalau di cerita itu kan yang kaya, yang orang kaya raya ini akhirnya masuk neraka ya kan Bapak Ibu. Nah si Lazarus yang miskin sangat miskin ini masuk surga. Bapak Ibu tahu ya cerita itu ya, ada tokoh yang di cerita itu. Nah kalau suruh milih yang mana, yang kaya atau yang Lazarus? Pilih siapa?
terus si kaya masuk neraka. Udah pernah baca Alkitab begitu. Nah, pilih mana Bapak Ibu? Kalau saya suruh milih, saya pilih Abraham. Tokoh di situ ada Abraham siapa? Abraham di mana? Surga. Abraham di sini. Oh ya raya. Kalau suruh milih jangan pilih dua itu. Pilih Abraham ya Bapak Ibu. Baik, ini intermezzo. Tapi sebagai pengingat, ya. Nah, lanjut saja dengan cepat. Ini beberapa penyakit yang saya pilihkan yang memang banyak, jantung dan sebagainya. Tapi masih yang sekarang yang didominasi adalah hipertensi, diabetes mellitus, kemudian dan segala resikonya termasuk stroke. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau kita nyandak waktunya, semuanya akan saya bahas ya. Kalau nyandak waktunya, tapi kalau tidak nanti sesuai dengan urutan saja yang penting. Baik, kita bahas yang paling banyak kasusnya adalah hipertensi. Ini review saja ya Bapak Ibu. Saya sepertinya juga pernah membawakan materi ini, tapi begitu saya review sudah lupa lagi. Nah ini review lagi. Nah tentang hipertensi, ya Bapak Ibu mestinya sering cek tensi loh. Nah ini seperti pompa air. Pompa air itu seperti jantung, kita fungsinya memompa darah dari jantung ini dipompa ke seluruh tubuh. Ini fungsinya seperti sama pompa air. Nah pembuluh darahnya itu sama dengan selangnya ini Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut, jadi tekanan darah itu adalah tekanan yang biasanya karena jantung bekerja. Memompa itu pasti akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan itu ada dua, tekanan atas atau sistolik dan tekanan bawah diastolik. Ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi kalau normal namanya tensinya normal atau normotensi. Tapi kalau tidak normal dalam hal ini tinggi namanya ya hipertensi. Ya, kondisi di mana tensi kita meningkat menjadi lebih dari normal hipertensi. Ya, nah masalahnya adalah hipertensi itu beda dengan kalau kita panas. Oh, anakku panas di demek ketok. Panas betul, di demek sudah terasa. Tapi kok awalnya kok panas ya rasanya ya di demek. Oh betul panas. Tapi kalau tensi, aku tensi kira ya di demek bisa enggak? Tidak bisa. Tahunnya harus diukur. Nah, masalahnya tensi ini tahunnya itu kalau diukur, kalau nggak diukur kita nggak tahu. Dan satu lagi masalahnya adalah tensi ini seringkali tidak bergejala. Ya, jadi dari 100 kasus tensi yang punya gejala paling 1-2 orang, yang 98% lainnya tidak bergejala. Itu jahatnya tensi. Makanya tensi diistilahkan dengan silent killer, pembunuh diam-diam. Ini silent killer, ya. Nah masalahnya lagi pasien-pasien seringkali yang saya jumpai waktu ketika saya praktek itu seringkali menyangkal ketika diukur suhunya, diukur tensinya, dia datang dengan dokter saya batuk pilek, kebutuhannya batuk pilek. Tapi kan secara prosedur harus diukur tensi kan biasanya ya. Tensinya tinggi 140 misalkan, ya. Terus Pak, Bapak ini punya hipertensi. Oh bukan dok, ini karena saya mungkin capek, karena mungkin saya stres, karena mungkin saya kurang tidur. Dan Pak saya menyangka kalau dia punya hipertensi, orang terima. Malah dokternya sih disalah-salah ya. Ya seperti itu ya. Masalahnya seperti itu Bapak, harus diukur dan tidak ada gejala sekali. Kemudian pasien jadi sering menyangkal, seringkali menyangkal. Ya. Saya punya ibu usia 74 ya, ibu kandung saya usia 74 masih sehat tidur. Nah beliau kalau kurang tidur saya ukur tensinya ya normal. Saya nakal itu jadi jengkel ke saya, diukur tensinya ya normal. Karena apa? Ibu saya tidak punya hipertensi. Tapi kan ada orang yang kesel sithik tensi dibur, nesu karo Mbak Kakung atau suaminya jengkel, tensinya diburu. Karena apa? Ya karena memang dia punya penyakit hipertensi. Kalau ditanya dok penyakit hipertensi sebabnya apa? Embuh ora weruh, itu saya panggil. Karena tensi itu ada dua tensi yang penyebabnya primer atau sekunder. Ya, kalau tensi primer 95% tidak diketahui penyebabnya. Tapi kalau hipertensi sekunder itu karena misalkan ternyata ada kanker otak misalkan, ya jelas tensinya jadi gede, jadi tinggi. Oh
ada kayak kanker di ginjal, oh ya jelas tensinya jadi tinggi karena ada masalah kanker di ginjal itu karena hipertensi sudah jelas penyebabnya itu hanya 5%. Yang 95% tidak tahu penyebabnya. Jadi kayak kurang tidur, jadi kalau anaknya aku kesel itu bukan penyebab tensi, tapi hanya pemicu. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan disalahin salah kurang tidurnya, jangan disalahin jengkelnya, bukan itu bukan penyebab, itu hanya pemicu. Memang dasarnya adalah kita sudah punya hipertensi. Itu harus dipahami dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau periksa saya bilang Pak kalau hipertensi, saya jangan disalah-salahin ya. Oke, lanjut. Nah sekarang pertanyaan, Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan saya. Ada pasien saya simbah-simbah usia 80 tahun, diukur tensinya 160/90. Ini simbah-simbah usia 80 tahun, tensinya 60/90. Sekarang saya tanya, ini hipertensi bukan? Ya. Hipertensi? Ya. Siapa yang tanya yang bukan hipertensi? Ayo, ada Mas Edi, satu lagi Bapak, oh banyak juga. Siapa yang mendapat kasus yang 80 tahun tensinya 190 yang hipertensi, yang setuju dengan hipertensi? Siapa? Yang bilang oh banyak juga ya. Baik. Pertanyaan kedua, sama nih simbah-simbah 80 tahun, tensinya 140 dibanding 90. Dan hipertensi dan sebagainya. Sudah usianya 80, tensinya segini. Hipertensi dan ini? Ya, hipertensi. Ini hipertensi. Ini hipertensi juga. Usia 80 hipertensi juga. Ada yang bilang itu bukan hipertensi siapa? Tensinya 140 cuma 140, 90. Yang nomor satu hipertensi enggak? Tensinya 160. Ini tensinya lebih rendah sama-sama 80. Ini hipertensi enggak jadi ini? Ya, yang ini hipertensi. Oke. Terus mas-mas umur 25 tensinya 140/90. Hipertensi enggak ini? Berarti dari tiga ini yang bukan hipertensi yang mana? Yang tengah? Yang mana? Yang nomor satu, yang bukan hipertensi. Jawabannya adalah semua ini kasus hipertensi. Nah, jadi hipertensi itu jangan bilang dumeh aku wes 80 jadi tensi itu 170 wes ora apa wes normal. Tidak. Jadi tensi itu tidak ada kaitannya dengan umur sebenarnya. Tensi itu patokannya adalah angka-angka ini. Ya. Jadi kadang begini pakai nyakal pasang dok biasa dok saya sudah usia 75 jadi tensi segitu sudah normal, itu normal. Tidak, itu tidak normal. Ya. Ya, sekarang kita lihat yang normal berapa? Normalnya adalah ini 120, atasnya tidak boleh lebih dari 120, bawahnya tidak boleh lebih dari 80. Nah ini diingat yang atas ini kok diingat ya. Bapak Ibu tugasnya nanti saya punya 2 hadiah. Kalau saya kasih pertanyaan dan bisa menjawab dapat hadiah. Ya, ada 2. Ini yang 2 hadiah. Bapak Ibu ingat ini saja. Kalau sudah di atas ini salah satu saja di atas ini itu sudah disebut ada yang hipertensi, ada yang hipertensi stadium 1, ada yang stadium 2 ya. Itu patokannya ini. Paham ya Bapak Ibu? Oke, lanjut saja. Nah ini kan sudah sembuh penyebabnya sekunder dan sekunder. Kalau sekunder itu karena penyakit kanker otak, kanker ginjal dan sebagainya. Tapi kalau ringan itu tidak diketahui penyebabnya. Nah ini hanya karena hipertensi saja itu bisa menyebabkan penyakit apapun, pembuluh darah rusak, otak rusak, jantung rusak, ginjal rusak. Hanya gara-gara satu penyakit ini toh. Makanya Bapak Ibu kalau mempunyai kontrol hipertensinya rutin dijamin berjamin, hampir dijamin Bapak Ibu akan sehat panjang umur karena tensi itu penting. Rusak apapun, mata jadi rusak nanti karena singgung ya. Lanjut, ini otak jadi stroke, mata jadi buta karena layanan matanya jadi rusak karena hipertensi itu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, jantung kan tugasnya tuh pompa ya. Nah, kayak kalau Bapak Ibu pompa sepeda lah ban, pakai pompa sepeda, semakin pompanya semakin terus, dia akan bagaimana? Atos berat. Kalau dipaksakan nanti akan bagaimana? Ledos, ya. Nah,
seperti halnya impotensi itu, kalau dia tadi selang, kita ingat selang ya, selang itu adalah saluran pembuluh darah. Kalau tekanannya terlalu tinggi pasti akan selangnya akan rusak. Tergantung dia pembuluh darahnya mana yang rusak. Kalau pembuluh darah mata dia akan jadi buta, pembuluh darah ginjal dia akan jadi gagal ginjal. Tapi kalau pembuluh darah yang tidak kuat adalah pembuluh darah mata, dia jadi stroke. Nah, gitu lah. Jadi tinggal apa namanya mana yang lebih dulu. Kenapa? Penyumbatan. Dan nanti ada yang penyumbatan akan saya singgung. Ya, tapi tensi ini imbasnya masalahnya begitu. Bisa cerita ya, Bapak nanti cara nggak selesai pun yang penting yang utama yang penting ini saya jelaskan dulu. Masalahnya ketika saya atau kebanyakan ketika saya mempunyai atau menemukan pasien yang hipertensi, kira-kira diobati, kira-kira mau nggak ke pasien itu? Karena tensi itu harus diobati dan filosofinya adalah diobati seumur hidup. Itu filosofinya medis. Ketika sudah ditemukan kasus hipertensi, bumi corone kudu normal tensi. Jadi obatnya harus seumur hidup. Permasalahannya yang saya komplain pasien adalah aku mau dok, yang kalau obat terus ginjalku mengrusak. Betul tidak Bapak Ibu? Sering gitu ya. Nah, besok kalau sudah mendapat penjelasan dari saya, Bapak Ibu kalau pas periksa di Mati Pelosok diobati hipertensi tidak boleh marah-marah gitu ya. Ini tak kasih tahu. Nah, hipertensi tadi sudah saya jelaskan, jadi itu jahat bisa kemana-mana, masuk ke jantung dan sebagainya, jadi rusak dan sebagainya. Nah, pasien mesti takut minum tiap hari nanti ginjal rusak. Bayangkan kalau tensinya tidak terkontrol, tidak diminum obat, kira-kira lebih cepat rusak mana? Lebih cepat orang yang minum obat dikontrol dokter sehingga ginjalnya, sehingga tensinya jadi normal begini, aja begini. Karena begini, kalau kita minum obat ya misalkan menurut dokter minum obat dikasih obat tiap pagi minum satu selesai. Siang jengkel karo bojone, jengkelnya bisa ditahan, atau jengkel, tapi tensinya naik dan kira-kira dan naik karena sudah dicegah sama obat, gitu ya. Sore kekeselan tidak bisa tidur, tensinya naik dan kira-kira tidak, karena dicegah sama obatnya. Nah itulah fungsinya obat, dia fungsinya nyegah tinggi. Tidak naik. Karena begitu naik, kita kan juga tidak tahu, rasanya juga tidak terasa. Karena 90% pasien hipertensi tidak ada gejala. Jahatnya itu hipertensi. Dan jadi kalau sudah ketemu dinyatakan hipertensi, sebaiknya nurut. Tidak apa-apa, kita nggak usah takut karena dokter itu akan memilihkan obat yang pas dan dosis yang pas. Itu jauh lebih aman daripada dibiarkan naik ginjalnya cepat rusak. Satu itu. Kedua, emang ginjalnya kota sang beban tidak apa, tapi disi-disi ternyata ginjalnya awet tapi kena stroke. Pilih mana? Pilih ginjalnya awet sehat tapi kena stroke. Pilih berapa? Ya pilih sekarang. Makanya kalau orang minum obat itu melindungi semua, ginjalnya tidak rusak karena tidak naik turun, ya. Terus kejadian stroke-nya juga berkurang karena tidak naik turun. Emang ginjalnya tapi ternyata pelakunya nanti gimana terjadi? Makanya yang namanya hipertensi itu harus bukti caranya harus tensinya terkontrol. Tidak harus dengan obat, boleh silakan, tapi Bapak Ibu harus diet makanan, harus diatur macam-macam, istirahat harus cukup, harus ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan stres jangan karena sudah minum obat dan selesai. Ditanggung BPJS. Menurut saya begitu, ya. Karena kasusnya kenyataannya dalam hipertensi itu kasus paling banyak, ya. Dan kejadian stroke juga tidak sedikit karena kasus hipertensi. Paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini paham ya? Jadi tidak ada alasan lagi, wah aku memang ginjalnya aku tidak mau minum obat seumur hidup nanti malah ginjal rusak. Justru ketika tidak minum ginjalnya akan cepat rusak karena tensinya tidak terkontrol. Belum lagi kejadian stroke, belum lagi kejadian mata dan sebagainya. Ya, lanjut saja. Sudah saya jelaskan banyak, ini bisa kita skip semua. Ya, jantungnya berat, dinding otot jadi bengkak. Karena kalau dipompa terus, misalkan begini, namanya jantung kalau dia tensinya tinggi itu pompanya kan berat, buat jantungnya berat sekali. Karena tekanannya tinggi, jantungnya juga harus luar biasa dia berusaha. Nah,
Bapak tahu adire, Bapak Ibu tahu yang adire ya? Itu dia kenapa bisa ototnya bisa merapi gede-gede? Itu karena dia akan beban, latihan beban. Nah, otot kalau dibebani otot ini dia akan melar bagus. Kalau ototnya ini bagus dia akan melar. Tapi kalau otot jantung semakin melar semakin tidak bagus. Karena apa? Dia melar jadi loyo. Makanya ketika tensi ini tidak dikelola akan terjadi namanya payah atau gagal jantung. Ya, seperti ini. Belum nanti ada penyebab-penyebab yang lain akan saya jelaskan termasuk kolesterol penyempitan ini Bapak tanyakan ya. Jadi ini Bapak Ibu bahaya pada jantung. Ya, harusnya jantungnya normal jadi bengkak seperti ini. Ini gara-gara ini harusnya jantungnya ototnya kuat karena dia disuruh mompanya suruh termosok jadi tipis begini orang. Kalau sudah seperti ini tidak akan bisa efektif. Ini kalau dironcong dia akan bengkak dironcong ya. Kalau sudah parah dia akan tidak bisa memompa cairan dia akan mendorong ke bawah semua udin atau tertimbun semua cairan-cairan dia tidak lancar di sini. Seperti itu. Termosok betul-betul kalau dengan hipertensi tidak terkontrol itu akan kemana-mana. Nah, kalau ditemukan hipertensi bisa berdarah bisa mulut untuk diterapi ya. Oke, lanjut dulu. Nah, belum lagi kalau ada kejadian biasanya bukan sering ya, tapi ada beberapa kasus hipertensi itu juga disertai kolesterol yang tinggi. Kolesterol itu lemak jahat, dia akan menumpuk di pembuluh darah. Nah, kalau sudah menumpuk gini, selangnya harusnya normal begini, jadi dia sempit. Sempit ini pun juga menyebabkan tensinya jadi tinggi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini kayak lingkaran setan. Misalkan itu bukan seperti lumennya atau salurannya jadi sempit, tensinya juga bisa tambah tinggi lagi. Ya. Makanya kolesterol pada pasien-pasien hipertensi menjadi hal yang penting untuk dicek kolesterol. Tapi kalau Bapak Ibu tes kolesterol jangan hanya kolesterol total ya, tapi lebih baik cek kolesterol yang namanya LDL. Bapak Ibu kalau cek kolesterol, dok saya minta diperiksa LDL itu yang lebih penting. LDL itu kolesterol yang jahat yang suka nempel di sini itu kolesterol yang LDL. Ya, adanya di mana paling tinggi kuning telur. Bapak Ibu kalau suka kuning telur itu kandungan kolesterolnya paling banyak. Terutama kalau banyak itu kuning telur yolk. Nah itu kalau pedagang katakan mesti nyebut sate telur yolk itu paling enak. Soto barangkali itu paling sini itu paling aja ya sate telur yolk. Nah, ya hati-hati ya jadi nih kalau dipotong pada pasien-pasien yang menderita kolesterol seperti ini, ya dia gumpet sudah sampai gumpet. Ya, nah, kasus yang lain ketika dia gumpet, tergantung dia gumpetnya di mana. Kalau gumpetnya di jantung, otot-otot jantung juga tidak mendapat darah. Bapak Ibu lihat nih, ini mati otot jantungnya, ya otot jantungnya mati, ini otot jantungnya mati. Dia pembuluh darahnya dia sempit di sini, tersumbat di sini, ya tersumbat ini. Nah kalau otot jantungnya tidak teraliri darah, oksigennya tidak masuk ke sini, ya otot jantungnya mati dan tidak dimakan, ya mati semua. Kalau otot jantungnya mati, ya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa memompa. Pada akhirnya tiba-tiba bisa mati dia gagal jantung, kemudian ada serangan jantung itu karena sumbatan, ya sumbatan seperti itu. Nah itu gara-gara kolesterol yang menumpuk tadi kan. Kalau dia menumpuknya di otot jantung, ya dia jadi serangan jantung. Kalau menumpuknya di otak jadi stroke sumbatan. Nanti ditanyakan Pak, dia tinggal maunya dia saja mau menimbun di mana, ya maunya dia mau menimbun di mana. Kalau menimbun di pembuluh darah otak jadi stroke, kemudian menimbun di pembuluh darah jantung jadi jantungnya mati, otot jantungnya mati. Makanya ada teknologi ketika orang dengan sumbatan di jantung, ada teknologi namanya PCI, dipasang semacam stent, ya semacam selang begini dimasukkan pembuluh darah yang tersumbat, ya kemudian ada balon begitu, balon dari motor disebul gitu, dia mengembang, dan mengembang dia membuka saluran darahnya terbuka, ya namanya stent atau PCI. Nah ada lagi metode kayak Jokowi ini namanya bypass, ya ini karena mati di sini, ya Bapak Ibu mati ya misalnya mati, ototnya mati, di bypass satu dari pembuluh darah yang masih ya, dibikin selang buatan langsung ke daerah yang mati. Ini juga demikian, dari sini selang buatan masuk ke daerah yang mati, jadi ototnya jadi hidup lagi, teraliri darah lagi ya seperti ini. Nah harganya kalau pasang bypass itu
Nah, bahaya pada otak bisa tiba-tiba terjadi serangan stroke. Ya, saya mau tanya, serangan stroke itu gini, seringkali ada pasien jatuh di kamar mandi. Nah itu saya mau tanya, duluan jatuhnya terus baru stroke atau stroke dulu baru jatuh? Kira-kira mana? Siapa yang setuju stroke dulu baru jatuh? Siapa yang setuju jatuh dulu baru stroke? Oke. Jadi yang jatuh di kamar mandi itu kejadiannya stroke dulu, pecah dulu pembuluh darah, pecah timbul jatuh. Nah orang tidak tahunya gor-gor merasa kemudian stroke jadi stroke dulu kejadiannya pecah dulu pembuluh darahnya menyebabkan kematian. Ini stroke yang pecah darahnya karena tensinya tinggi, pompanya jantung berat, pembuluh darahnya pecah, di sini. Kalau sudah sedikit langsung timbul. Kalau yang model kedua ini stroke yang sumbatan karena tumpukan kolesterol tadi, ya. Kalau itu lebih ringan karena tidak ada darah yang sambil sumbatan dan kejadiannya juga lambat, tapi kejadiannya tiba-tiba, ya. Nah ini mana yang ringan yang ini? Jangan pilih yang ngambil, ya. Kalau dokternya jangan gimana ini karena ya ada supaya bapak itu paham. Oke, lanjut ya. Nah ini kalau di ronsen yang stroke sumbatan itu begini, jaringan otaknya jadi kayak samar, tidak ada darah, tidak ada apa. Nah, kalau yang darah ini, darahnya lupa di tengah. Oke. Nah, bayar dan ginjal. Ginjal itu fungsinya untuk apa? Menyaring kotoran. Nah, ini air kecil disaring, yang kotor-kotor dibuang, yang masih bermanfaat diserap sama ginjal. Tetapi oleh karena fungsinya dia saringan, makanya pembuluh darahnya kecil-kecil sekali. Pembuluh darah di ginjal itu sangat lembut, Bapak Ibu. Makanya ketika orang dengan hipertensi yang paling sering rusak duluan adalah ginjal. Ginjalnya rusak, maka tensinya tinggi, pembuluh darah yang lembut di ginjal jadi rentan, jadi pecah, jadi rusak. Makanya kalau orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol ya, nah seminggu sekali, seminggu dua kali dia tidak bisa mengalir darah, dia harus dengan apa namanya cuci darah. Nah, ini gratis juga BPJS. Ini jangan ada Bapak Ibu. Di rumah sakit kami ada 9 unit, totalnya ada 9 unit ya, 9 unit melayani setiap hari penuh pasien-pasien antri. Jangan pikir ya Bapak Ibu sehat ya. Oke. Lanjut sekarang. Ada yang nanya tentang hipertensi? Kecepatan tidak saya menjelaskan Bapak Ibu. Kira-kira paham tidak saya menjelaskan? Ada yang nanya? Waduh, langsung remaja ya. Maksudnya relaksasi jantung. Oh yang tadi Bapak baca itu karena bawah itu saja. Jadi tensi atas itu namanya sistol. Diukur saat atau terukur saat jantung itu memompa, ya, kontraksi. Nah itu terukur sebagai tekanan atas atau sistol. Nah kalau tekanan yang bawah itu namanya tekanan diastol itu terukur ketika jantung relaksasi atau relax rendah. Itu kan tensi itu diukur. Nah kalau Bapak Ibu ditanya tensi, jawabnya dari tensi atas dulu ya. Bu, tensinya berapa? 120, 80 gitu ya. Jangan menjawab tensinya berapa? 80, 120 jangan. Ya kalau ditanya tensi berarti atas dulu. Apa namanya? Baru dari bawah. Apalagi kalau ditanya tensinya berapa? 1,5 dong. Kok bisa 120 dibagi 80 dong? 1,5. Ya sekarang kita di apa namanya diagnosa nanti hipertensi. Ya. Itu setelah di apa namanya tensi betul. Di tensi kadang-kadang hari ini saya bisa saja saat itu naik, besok bisa saja turun. Nah, dikatakan dia sudah masuk ke hipertensi itu kalau sudah berkala berapa? Baik, pertanyaan yang bagus. Tapi saya menanyakan. Makanya tensi itu seringkali tidak diketahui karena hanya diketahui ketika diukur, ya, paham ya? Nah, masalahnya juga adalah tensi itu, tensi pagi itu juga berbeda dengan tensi 2 jam setelah itu. Beda lagi dengan tensi siang. Mungkin bisa beda lagi dengan tensi malam. Tergantung faktornya juga, faktor kecapean, faktor emosi dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang tidak punya hipertensi, seperti ibu saya contohnya,
Bahwa kecapean, kurang tidur, pikiran stres, ya tensi normal saja. Nah, pertanyaan tadi, kalau misalkan detensi tinggi nih, 150 misalkan ya, waduh, padahal aku belum pernah segini, ya apa-apa. Kalau pertemuan pertama dan belum ada riwayat hipertensi sebelumnya berapa Pak? Biasanya kalau saya detensi itu 2 minggu sekali tidak pernah itu biasa dari 120, 110, dan itu 150, ya sudah, anggap saja itu sebagai temuan pertama. Nanti Bapak silakan lebih rutin lagi kontrol. Ketika ketemu atau tensi di rumah boleh. Ketika ketemu satu lagi 140 misalkan, kan itu sudah termasuk detensi. Ada sudah 2 kali pertemuan. Ada Pak. Nah, ketika itu sudah detensi. Iya. Betul sinyal. Bukan sinyal lagi yang pertama itu kan belum terima ya usah belum pernah segini ya sudah nggak apa-apa. Kalau saya ya mau nanti sore detensi atau besok lagi bilang cuma lagi seminggu ya boleh silakan. Tapi begitu ada. Tapi kalau memang sudah ketemu 150 ya jangan lama-lama untuk kontrol tensinya. Mungkin ya nanti sore dibilang nanti kalau punya tensi di rumah. Bapak itu kalau punya rezeki sekarang device atau alat tensi itu murah dari 100, 150 itu tinggal di baterai aja. Aku beli di toko online boleh silakan hanya untuk kontrol sendiri ya. Permakan pribadi bukan makan SRT atau jebol itu pasti tensinya. Ya karena itu hanya untuk makan sendiri. Ada lagi Bapak bisa diterima aja. Ya, monggo Pak. Ya. Maksudnya? Iya betul. Ya. Ya, jadi gini. Kalau sudah ditemukan pasien misalkan katakanlah berapa nih? 140. Kata gini ya. Dokter akan mempertimbangkan semuanya. Misalkan pas batas saja lah 150 90. Pasien masih sudah tua. Masih sudah tua misalkan. Dokter mungkin tidak langsung memberi obat meskipun sudah masuk hipertensi. Tetapi biasanya akan edukasi, Pak coba Bapak mengurangi asin ya, Bapak coba cukup istirahat dan sebagainya, modifikasi lifestyle atau gaya hidup ya. Nanti coba 1 minggu Bapak tanpa obat kita evaluasi lagi, bisa begitu Pak. Kalau dengan sudah mengurangi asin, sudah berusaha istirahat, seminggu lagi ketemu jadi malah jadi 150, ya artinya dengan lifestyle tidak bisa. Paham ya Pak? Nah biasanya itu tergantung dokternya melihat dari sisi yang seperti apa. Tapi filosofinya adalah begitu dinyatakan diyakini itu sebagai hipertensi ya harus diobati. Ya. Biasanya obatnya nanti biasanya akan dimulai dari dosis yang kecil dulu. Kemudian dievaluasi, mungkin seminggu atau 2 minggu kontrol dengan dosis kecil itu sudah terkontrol baik. Ya, dengan itu cukup. Nanti kok dengan dosis kecil masih terkontrol baik, kan? Bisa jadi yang seminggu, sehari 3 kali misalkan bisa diturunkan sehari jadi 2 kali dan sebagainya. Itu tergantung kondisi pasien masing-masing. Tetapi filosofinya adalah harus diobati. Paham ya? Itu ada lagi pertanyaan? Baik, silakan Bu. Terima kasih Pak. Untuk yang belum terkena hipertensi. Diet apa? Akan bagaimana? Nanti dijawab ya Bu. Nanti dijawab. Sabar ya Bu. Kalaupun tidak ada waktunya, nanti saya jawab di akhirnya. Terima kasih pertanyaan. Gimana Pak? Iya. Iya, baik Bu. Nah, baik pertanyaannya. Saya jawab ya tentang hipertensi. Bapak Ibu jangan terpaku dengan hipotensi itu dengan berapa tensi di bawahnya. Bukan. Tapi yang penting tolong perhatikan. Yang penting adalah selisih antara tensi atas dan tensi bawah. Maksudnya begini. Dok saya hipotensi berapa diukur? Tensinya 90 per 60. Kira-kira itu normal nggak kira-kira? Itu normal Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Yang penting adalah selisih atas dan selisih bawah ini harus lebih daripada 20 mm milimeter raksa. Selisih antara diastole tekanan atas dan tekanan bawah harus lebih dari 20. Tadi tekanannya berapa? 90 per 60. Selisihnya berarti berapa? 30 masih aman. Namanya itu tekanan nadi. Tekanan nadi itu selisih antara tekanan sistole dan dengan sistole dan dengan diastole. Tensinya 110/95. Bagus enggak?
misalnya ini, itu justru bahaya, hati-hati. Ya, karena selisih sama hasil dokter yang 14 biasanya sudah lemes dan sudah hamil pingsan di dalam masuk rumah sakit. Paham ya? Begitu. Jadi yang penting bukan bawahnya berapa. Dan juga hipotensi ini, ya paling ada obat-obatan, vitamin dan sebagainya Pak. Jadi tidak terlalu yang seperti hipertensi dengan komplikasi yang berbagai macam. Baik, ya, hipertensi umur 74. Ya. Karena ibu saya sehat, tidak punya hipertensi. Jadi kayak gampang marah, hipertensi buruk, hipertensi itu pencetus saja, bukan penyebab. Kalau penyebabnya apa? Bukan ya. Kalau tanya sebabnya apa? Ya bukan yang berbeda. Tapi yang hipertensi sekunder penyebabnya adalah mungkin karena kanker otak, mungkin karena kanker ginjal, misalkan. Pasti akan begini. Ada lagi pertanyaan. Kalau habis waktunya bukan salah saya, begini salahnya Bapak Ibu yang banyak. Baik, lanjut saja. Tentang saat yang paling banyak juga itu diabetes. Ya, siapa di sini jujur yang ada penyakit diabetes? Orang belum mengaku, ya, masih ada semua. Kan. Yang mana hipertensi siapa? Hipertensi. Yang sudah didiagnosis hipertensi. Ya. Bapak usia berapa? Oh, Sino berapa tensinya biasanya? Kalau pernah paling tinggi berapa? Harus mau tinggi. Ya, kan mau tinggi. Yang namanya tensi itu bukan bicara 1-2 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan akan beda kita lihat. Paham ya? Punya BPJS toh, kalau saja toh kan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang diabetes. Bapak Ibu kan angka saja lah. Batasnya diabetes itu kalau puasa itu tidak boleh lebih dari 100, ya. Oke. Terus supaya gampang diingat ya, gampang diingat guys. Tidak boleh lebih dari 200 sampai yang tidak puasa ya, tidak puasa ya. Nah, kalau tensi tadi berapa? Boleh ya. Nanti pertanyaannya bukan itu, kalau Bapak Ibu sudah hafal semua. Kalau diabetes ini satu, kalau puasa kalau tidak puasa 128 atau 200 ya. Baik, lanjut. Indonesia juara ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juara dunia yang 7. Paling banyak diabetes. Gejalanya Bapak Ibu 3 ini. Sering tipis terus, bolak-balik ke belakang, kencing. Semalam pertama malam itu bisa 3-4 kali lebih. Kemudian terus ya, itu habis makan masih melek terus. Itu hati-hati. Terus rasanya kuat terus, ini juga bisa terjadi. Nah, 3 ini sering kencing, sering lapar, sering haus. Nah, gejala-gejala kalau sudah ini muncul, artinya Bapak Ibu begini. Kalau hari ini seorang dokter atau seorang pasien didiagnosa diabetes mellitus, itu artinya kejadian penyakit gulanya itu sudah 3 tahun yang lalu. Orang dirasanya, orang ngerti lah yang pernah. Apalagi kalau sudah datang dengan dok kok mulai terus ya, dok kok tambah turun ya, dok depan kok belalu ya, dicek datang itu sudah 3-5 tahun sudah terlambat. Sudah terlambat. Artinya apa? Kalau bapak atau pasien bukan sini, kalau orang-orang datang dengan keluhan ini, apalagi dengan ini kesemutan, ya toh, buat badan bisa turun tiba-tiba, sakit galau, gampang muncul jamur, bisul bisa sembuh, mata kabur, cepat lelah, kemudian kalau yang wanita suka keputihan, luka sulit sembuh, terus mudah ngantuk, terus ini yang bapak yang punya burung-burungnya nggak mau bersiul. Jadi ini semua sudah gejala yang muncul tapi sudah terlambat sebenarnya. Ya, makanya 2 yang harus dicek rutin adalah tensi sama cek gula sekali. Ya, cek gula juga paling murah di apotek seluruh tentunya. Nah ini bapak ibu ngerti ya gejala-gejala apa ini ya. Oke, nah ini contoh-contohnya. Ada waktu tinggal di mana? Iya.
Oke, diabetes hanya itu ya Bapak Ibu cek, karena dengan diabetes yang tidak terkontrol itu juga sama hipertensi, harus dikontrol. Gula itu harus dikontrol. Kita boleh punya gula atau penyakit diabetes tapi gulanya tidak boleh naik turun. Harus dengan obat dok, lebih baik dengan obat. Karena dengan obat cara yang paling gampang supaya gulanya normal. Tidak dengan obat bisa, harus cukup nasinya segini, gulanya itu juga semene, muka awal itu juga ini, kombinasi stres. Ya, jadi menurut saya silakan makan apapun, setiap kalau ingin silakan tapi nurut dengan dokter. Nanti diberikan obat yang masuk BPJS. Nah, artinya apa? Ini seperti hipertensi, harus dikontrol. Karena kalau tidak nanti bisa merusak apa? Otak sudah jadi tersebar, ginjal sudah jadi rusak dan sebagainya. Ya, oke, gula lewat itu ini sekelas. Nah, kita bicara yang sering orang tua sekarang keluhkan itu demensia, ya, atau pikul. Karena atrofi atau mengkerut, otaknya mengkerut, harusnya normalnya begini, begini jadi masa otaknya jadi habis, ya, mengkerut. Nah, kita harus di-scan, jadi hilang itu. Harusnya si penuh, tapi dia ada hilang, sudah hilang. Nah, peningkatan daya ingat, karena begini, Bapak Ibu harus jangan malas-malas. Boleh malahan HP itu membantu sekali. Bapak Ibu judul huruf A, B, C dan sebagainya itu membantu sekali. Tidak apa-apa. Ibu kalau perlu sekali ke game lah, itu melatih daya ingat dan melatih keterampilan Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Tapi hati-hati dengan mata dan sebagainya ya. Kalau pada HP Bapak Ibu jangan takut mainan HP, karena dengan HP itu kita bisa untuk khusus orang tua ya, kita bisa mempertajam otak ya. Nah, coba nanti Bapak Ibu kalau yang siapa yang datang suami istri di sini, Mbak Kampung, Mbak Putri, oh Mas Devi masih muda, ya. Coba tolong nanti di rumah menyusun pertanyaan yang gampang-gampang saja sejumlah 10. Misalkan ibunya kasih pertanyaan ke bapaknya, ditulis dulu 10 pertanyaan yang gampang-gampang, terus angel-angel, ya, segampang-gampang saja. Bapak juga membuat pertanyaan buat Mbak Putri, nanti sudah jawab. Nah, misalkan aku tanggal 5 lahirku, misalkan nanti sudah jawab Mbak Putri. Ini dino apa? Gubernur Jawa Tengah siapa? Dan sebagainya. Nanti habis itu sudah jawab. Kalau dari 10 pertanyaan ini, Mbak Kampung salah 10, salah kabeh. Kalau salahnya cuma 2, nah itu boleh disayang-sayang Mbak Kampung, Mbak saya, ya. Salahnya 5 ya tetap disayang. Ya. Oke, baru nih Bapak Ibu nanti juga ukurannya ini kalau 0 sampai 2 berarti masih oke. Salahnya 3 sampai 4 itu gangguan ringan, 5 sampai 7 dari gangguan sedang. Berarti kalau dalam lebih dari 7 sampai 10 berarti pokok gangguan itu Mbak Kampung, gambar-gambar saya salah kabeh, ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa? Internetan rokok boleh untuk merasakan. Nah, ini juga banyak Bapak Ibu. Ini bukan hanya orang tua, bukan hanya orang muda. Kita punya risiko penyakit ini, gangguan psikologi, depresi. Nah, cirinya kalau pasien datang dengan keluhan susah, gugur ujung rambut sampai ujung kaki dikeluhkan semua. Dok, ini gatel, ini kamu kok rada pilek, ini rada deg-degan, kamu kurang dan sebagainya, itu pasti tidak jauh-jauh dari psikosomatik, depresi. Arahnya ke depresi, ya. Atau keluhannya satu tapi kuih terus sampai dia belajar dokter. Dokter kalau dicoba orang malam, coba ini coba orang malam, coba malam, nah itu tanda juga. Keluhannya ya umet gitu. Kamu dicoba kapan itu bisa jadi karena faktor ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya keluhan dari satu terus terusan, jangan-jangan ini. Atau kamu dikeluhkan tanggal 2 yang kelol ya, jangan-jangan ini. Ya. Oke. Lanjut depresi ya. Saya bisa cerita tentang depresi ini. Saya menemui beberapa fase ya pada ujung-ujungnya depresi. Ini bisa dikelola ya, bisa dikelola. Konseling itu bagus sekali karena dengan cerita dengan orang meskipun yang mendengarkan tidak punya solusi tanpa kita sudah bisa mengelola depresi. Nah, depresi kan bukan tingkatan. Stadium pertama itu kecewa, rasa sedih, rasa kecewa itu bisa stadium 1. Stadium 2 itu kecewa sama keluar fisik atau emosi, hukuman, sakit-sakitan itu bisa stadium 2. Stadium 3 itu apa aku tak pernah terbayar yang ketua daripada sakit-sakitan terus, dan itu stadium 3. Yang paling parah stadium 4, apa aku tak mau bunuh diri sudah ada tindakannya berapa
Nah, waktu itu datang saya di Poliklinik Rumah Sakit Madura Tirto. Saya diagnosa memang dia punya keluhan kanker leher rahim sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Nah, ibu ini sudah melakukan percobaan bunuh diri. Oma ini 78 tahun sudah melakukan coba bunuh diri itu sampai 2-3 kali. Saya lupa. Nah, saya melakukan masa tersebut saya langsung bilang sama dua anaknya yang nakal, ayo monggo, tidak boleh oma ini dibiarkan. Karena kalau dibiarkan bukan karena penyakitnya yang membunuh, tapi karena tindakannya yang bisa membunuh. Sudah saya sedemikian, oma tak usus membunuhnya, ayo oma monggo, tidak mau. Anaknya pada juga prinsipnya kalau oma mau, anaknya juga mau, tapi omanya tidak mau. Akhirnya saya suruh tanda tangan karena sangat berisiko, saya suruh tanda tangan. Anaknya saya edukasi, tolong ini dijaga benar-benar, jangan sampai tengah rumah ini. Kalau oma mau mondok, langsung saja ke rumah sakit, nanti kita beli. Akhirnya pas saya pulang, selang seminggu Bapak Ibu saya mendengar berita di mungkin Semarang atau Jakarta itu saya lupa, dan saya juga baca di koran lokal Semarang. Ada oma-oma sekitar hampir 80 tahun bunuh diri yang belum di jembatan dekat Terang Bangsa itu, jembatan mana? Dekat Anita itu ada jembatan yang suka ada orang mancing dengan tembak mancingnya dengan tembak. Di situ banyak orang mancing tapi mancing dengan jembatan itu jembatan itu. Ceritanya oma ini mau nyebar kembang atau nyekar kembang di sungai atau di sungai di laut itu. Aku bilang sama anaknya, dia terakhir mobil sama anaknya, yo aku donse, aku kowe golek parkir oma aku donse, oma itu turun, ceritanya begitu sekali orang. Oma turun, anaknya cari parkir, dan begitu dia cari parkir, omanya bukan kembangnya yang ditakut, tapi omanya yang turun. Dah, itu resiko bagus. Jadi, kalau Bapak Ibu punya rasa kecewa, sedih, dan bertahun-tahun sudah latihan televisi dan sebagainya, apalagi ada pikiran aku tak mengakhiri itu dan sebagainya, ya, segera. Ini lanjut saja. Oke, ini ada obatnya. Tentunya sekitar 190 hari. Bisa. Ini rematik, singkat saja. Rematik itu ada tambahan partikulit. Sudah ya. Ya sudah Bu. Ya sudah aja. Lanjut ya, ada apa ya? Sampai jam berapa? Semangat saja. Misalkan enggak ya nanti mungkin lain satu atau enggak. Nah, rematik ya. Ini juga gimana? 5 menit. Ini ya bukan saya ya. Kalau saya sama kaki enggak apa-apa. Nah, singkat saja tentang rematik. Rematik itu sudah banyak dikeluhkan terutama bagi bapak-bapak yang saya sudah 50 tahun ke atas. Yang paling banyak memang osteoartritis. Ada 4 rematik ya, tapi yang saya jelaskan adalah osteoartritis. Osteoartritis itu radang sendi-sendi besar begini, ya, di mana nyeri tidak bertahan dan sering kumat-kumatan. Yang memang lumrah di usia seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena bantalan sendinya sudah habis, sudah tipis, ya, dan olinya juga sudah habis, ya. Bapak Ibu tidak akan bisa berharap banyak dengan karena juga penyakit degenerasi karena faktor usia. Yang bisa dilakukan adalah sudah usianya sudah agak sepuh, aktivitasnya isi gendong-gendong tengok, gendong-gendong cucu, gendong-gendong naik turun tangga, apalagi belum yang gemuk, itu coba dokter profesor 10 pun tidak akan cukup Bapak Ibu. Karena apa? Pasti nanti akan sakit lagi karena ini memang harus diterima seperti ini. Kalau memang mau ya dioperasi itu ditambahin dimasukkan bantalan yang baru itu ada, tapi mahal sekali kan. Namanya PKR di total knee seperti itu diganti semua lututnya. Tapi mahal. Saya tidak bicara itu, tapi tidak bisa sembuh. Makanya kalau saya seperti ini Bu, yang bisa menyembuhkan adalah ibu sendiri. Saya membantu dengan obat-obatan. Tapi kalau Bapak Ibu pokoknya gemuk banget ya Bu, bisa nggak dikurangi sedikit? Asal waktu itu punya pasien kita berapa ya, 60 ke atas, beratnya itu hampir 95. Saya mengasumsikan begini Bu, beratnya normalnya 60, jangan 95. Kalau 95 itu artinya kelebihan 35 kilo. Itu artinya seperti ini, orang normal yang berat 60 tapi jalan kemana-mana bawa berasa karung lebih, bawa kemana-mana berasa karung itu jalan, ya pasti tidak akan sempurna. Paham ya Bu? Kalau kita punya berat 60 atau 80 kilo aja lah, itu
diharapkan bisa membantu lama. Kalau pasiennya tidak perlu juga susah. Ya. Jadi yang bisa dikurangi adalah kurangi berat badan, kurangi angkat gendong, junjung, eko. Misalkan harus junjung seember, mending setengah ember 2 kali, nggak apa-apa. Daripada sekali angkat seember besar, mending setengah ember 2 kali. Kurangi olahraga misalnya loncat-loncat, kurangi naik turun tangga, ini yang bisa dilakukan. Ya. Lanjut lagi ini kanker cervix, Bapak Ibu saya sarankan bagi yang punya rezeki, silakan Bapak Ibu vaksin. Karena kanker cervix ini kematian terbanyak pada wanita dan anak itu karena kanker cervix. Puji Tuhan sudah ditemukan vaksin supaya tidak terkena kanker cervix. Ada yang masih muda, anak-anak yang belum usia 12 bisa disuntikan ini untuk menjaga supaya tidak terkena kanker cervix. Ya. Kalau sudah lebih dari 12 tahun itu tidak akan suntik, kalau di bawah 12 kali 12 tahun 2 akan suntik. Ya. Ini Bapak Ibu saya tampilkan karena memang ini penyebab kematian terbanyak pada wanita. Bapak Ibu sampaikan begini, nasihat sekali. Pasien saya yang tadi mati bunuh diri pun juga karena kanker cervix. Oke, lanjut saja bagaimana menjaga kesehatan. Nanti ada menjawab pertanyaan yang di belakang. Ini normatif ya, olahraga, jaga makanan. Dari salah saja kalau saya menjelaskan makanan pasti akan sampai pagi. Prinsipnya kalau gula ya jaga kalori dari mana saja, nasi, roti, tepung-tepung. Kalau tensi dari asin-asin gula ya, garam. Kalau hipertensi ya kurang garam, terutama ini ya micin-micin itu ya Bapak Ibu miskin dengan segala variasi mereknya. Ada yang masa nggak bisa menyebut merek nanti. Nah itu ya itu jangan nah itu jangan dulu. Nah istirahat cukup, kelola stres, kontrol berat rutin, cek berkala. Kita jelaskan satu-satu. Bapak Ibu usahakan olahraga 2 kali seminggu 20 menit. Ya saya gampang dari tapi saya sendiri tidak olahraga. Tapi saya berkomitmen mulai besok saya harus olahraga yang baik apa? Jangan yang ngoyo. Yang olahraga yang ritmik aja. Misalkan jogging pelan atau berenang atau bisa jalan santai, jalan datar, jangan jalan kayak pukul jangan jalan datar silakan. Yang paling baik kita jogging atau berenang. Kalau Bapak Ibu punya sakit lutut, jangan yang sifatnya loncat-loncat dan boleh. Harus yang sifatnya berenang itu boleh, harus sifatnya peregangan. Ya. Tapi syaratnya adalah harus melakukan di Bapak Ibu. Karena olahraga itu bakal kalori, tandanya membakar kalori dan melakukan. Kalau tidak kalau punya anjing mau diajak boleh, kalau ibu mau sebentar ini ya boleh. Ya, bapak ini ya boleh. Ya. Nah, banyak makan sayur buah itu kita makanan ya, juga sayur buah. Nah ini penting. Kita harus memenuhi kuota atau jarak tidur 6 sampai 8 jam sehari. Dari yang pernah dihitung, nggak boleh dari itu. Jadi sedih itu minimal 6 sampai 8 jam. Kalau hari ini saya hanya tidur 4 jam, tak sahur sesuk aku butuh paling kurang 10 atau 10 jam tidur di sahur minimal 6 sampai 8 jam itu wajib ya. Ini syarat ya. Nah, kelas stres ya. Ini apa itu terus ketuaan ya. Oke. Nah yang penting Bapak Ibu jangan menunggu sakit baru rumah sakit. Selama Bapak Ibu sehat monggo cek check up di rumah sakit, ada check up ya, ada check up silakan. Daripada kita datang sakit, mendingan sebelum sakit kita cek kondisi apa, cek tensi, cek gula, cek asam urat, kolesterol, ya berat badan. Ya supaya kita tetap sehat di masa lansia. Nah, tapi kalau sehat jangan seperti ini. Ini seorang kakek usia 98 tahun, 91 tahun menjadi merampok bank. Sehat, dibuang merampok, ya itu jangan. Ya. Nah, uang lagi tambah
kasih. Jadi ini dong, ini apa? Mitos atau mitos? Ya, saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu. Sekali lagi ya Pak ya, tolong ketika memang oleh penyebab apapun tapi dibutuhkan karena takut COVID atau kita sesuai tensinya tinggi harus boarding. Setelah itu Bapak pernah nggak tinggi? Misalkan 140 misalkan? Nggak pernah. Harus kali itu. Biasanya Bapak rutin cek ya. Karena sudah ditemukan dulu berapa 100 berapa itu Bapak waktu itu tinggi. 123. Potensi. Ya potensi. 139. Kalau 39 atas itu prehipertensi. Sebelumnya belum merasa tinggi itu, terus sebenarnya juga tidak itu. Ya wis apa. Tapi apakah air minum bisa menurunkan tensi? Tidak. Saya kira kalau kita terlalu banyak overload minum itu justru akan cairan banyak di tubuh bisa jadi hipertensi ya. Terutama karena ya apa namanya garam ya tadi ya. Kalau cairan normal bisa dilarang tensi. Tapi bukan karena minumnya Bapak, karena Bapak minum sambil lari enggak? Minum sambil lari-lari enggak? Betul loh. Istirahat. Nah istirahatnya itu yang bisa menurunkan tensi. Ya, yang pertama pertanyaannya Bapak, betul. Jadi rata-rata kasus-kasus penyakit hidrat terutama hipertensi dan gula itu memang karena keturunan. Tetapi apakah setiap orang yang punya keturunan pasti akan terkena? Belum tentu. Bisa faktornya lebih banyak terkena daripada yang tidak ada keturunan. Tergantung pola hidup kita. Orang yang tanpa keturunan Bapak Ibu seperti tidak ada apa-apa, tapi pola hidupnya ngaco membini manis dan sebagainya, makanya ngaco ya kena diabetes. Sebenarnya asin terus apa lagi sok. Yang orang yang koko tadi koko. Nah itu paina anggurnya malam deh, misalkan hipertensi. Meskipun tidak punya, tapi orang yang sudah terkena atau terkena ada garis keturunan harus lebih hati-hati karena begitu terkejut itu lebih gampang. Sudah ada faktor keturunan. Artinya ada unsur. Iya memang. Ada garis keturunan ada pohon keturunan. Tidak bisa dipukul. Ya, Bu Nining ada berapa pertanyaan lagi? Silakan, sama saja. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Waktunya sudah habis sebetulnya. Nah, buat betul Pak besok udah tanya dengan Ya memang materinya sangat menarik Bapak Ibu Saudara malam ini. Sepertinya nggak bisa di-cut begitu ya. Maunya lanjut terus, tapi sayang waktu yang membatasi kita. Ustaz saja kepada pengurus KWD mungkin nanti ada ceramah kesehatan di kedua begitu ya. Ya, itu ya. Saya bisa kupas lagi dengan tuntas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tangan bantu. Untuk menyampaikan pajak Fatimah Satu Cipto ada Bapak Ibu. Yang mobil. Nggak bisa lagi. Oh, saya punya 2 hadiah. Saya tanya sekarang. Saya tanya, hadiahnya apa? Lumayan ya. Oh, dari rumah sakit. Ya apa disyukuri. Yang tanya kalau pakai terus, yang ngaco nanti yang lebih dulu mana ya? Nanti Mas itu syukurnya ya. Pertanyaannya. Oh iya, Mas Petrus yang julian mana yang lebih dulu? Ya. Yang berani menjawab. Tanda utama diabetes mellitus. Iya Ibu, silakan.
Iya, betul. Harus terus, kecil terus. Ya. Satu lagi. Dapat aku sih juga. Oke, satu lagi ya. Sebutkan 3 saja supaya dengkulnya orang kumat. Ayo, 3. Monggo Pak. Betul. Betul. Iya, betul. Ya, Mbak Lisa, 3 menit buat Mbak Lisa, cukup ya. Kita taruh ya sudah. Sudah disiapkan. Oh ya. Baik, terima kasih Dr. Idrus untuk ceramah kesehatan malam hari ini yang bisa menambah wawasan pencerahan bagi kita semua untuk kita tetap menjaga mewaspadai kesehatan kita masing-masing supaya kita bisa menjaga pola makan kita dengan benar, menjaga pola hidup kita dengan baik sehingga kita tetap sehat selamanya. Ya, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi sehat itu suatu kewajiban yang harus kita upayakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Dr. Idrus atas pemaparan materi. Shalom Bapak Ibu, sedikit kami ingin memutarkan profil rumah sakit kami yang ada di Patimila sekarang saat ini. Ada beberapa layanan yang mungkin tampaknya dari luar rumah sakit kami masih perlu banyak perubahan, tapi di dalamnya kami punya beberapa peralatan yang luar biasa. Selamat lihat Bapak Ibu. Jadi di tempat dekat kami ini di belakang kami punya gedung yang baru Bapak Ibu. Rumah Sakit Patimila Dr. Cipto melayani sejak 19 Januari 1950. Berawal dari Rumah Sakit Bersama, Patimila Dr. Cipto berkembang menjadi rumah sakit umum di bawah naungan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau yang dikenal sebagai YAKU. Ini direksi kami. Kami membawa warna baru dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Kebetulan tahun kemarin kita sudah paripurna di gedung Bapak Ibu. Cipto berkomitmen menjadi rumah Ini gedung kami yang di belakang itu baru. Ini kami ada terisi, yang kamarnya itu terisi 2 tempat tidur, 1 kamar mandi di dalam, kemudian 2 TV. Saya rasa Bapak 1, 2, 3 cukup nyaman ya. bekerja secara profesional, berpedoman pada etika pelayanan, serta berpercaya. Pelayanan volunteer. Kami melayani konsultasi dan pemeriksaan bagi masyarakat melalui pelayanan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis yang ramah dan kompeten. Pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit Patimila Dr. Cipto. Instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi radiologi, instalasi sanitasi dan laundry. Dengan teknologi terkini dan tenaga medis profesional, Rumah Sakit Patimila Dr. Cipto siap memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya untuk pasien. Pelayanan unggulan Rumah Sakit Patimila Dr. Cipto. Itu layanan unggulan kami. Pelayanan instalasi gawat darurat 24 jam. Rumah Sakit Patimila Dr. Cipto melayani kegawat darurat
pembelajaran online untuk pelayanan rawat jalan. Baik, demikian seandainya Bapak Ibu kesulitan dalam mendaftar ataupun melakukan pemeriksaan di rumah sakit kami, menghubungi kami, Dr. Nugroho ataupun Pak Jari dan Pak Petrus. Sekian dari kami, terima kasih. Salam. Baik, acara selanjutnya yaitu persembahan. Kita akan menyanyikan lagu lengkap itu Jemaat 146 ayat 1 dan 3. Sekalian pujian penutup, terima kasih Tuhan. Selanjutnya nanti setelah penutup kita serahkan kepada Ketua KBJ Bapak Immanuel Dedi. Untuk silakan kita langsung ke pujian penutup. Sekalian Pak Dedi nanti doa penutup dan sembahan. Untuk kasih sejauh yang luas.
Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan doa persembahan. Nanti untuk doa penutup dan ulang tahun saya mohon Bapak sedikit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di mana kami boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan sucikan persembahan ini, dan biarlah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang boleh terkumpul ini hanyalah untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Juga terima kasih untuk Pak Dr. Ijus Dewi ya, dari staf Panti Wiloso Dr. Cipto, terima kasih, dan Bapak Majelis dan juga pengurus blok 4 dan 5 yang sudah menjadi petugas di kegiatan yang sebetulnya saya merencanakan itu sampai jam 11. Jadi ada wedan itu loh, itu mau tak pesan, tapi ya gimana? Karena ada lelah kita Pak Nathan mau urusan kan harus stop sudah. Untuk Bapak Ibu saudara yang hadir juga terima kasih. Kemudian dari tim multimedia sedang persiapkan segala sesuatu, walau mungkin agak mendadak. Ya, terima kasih tim multimedia. Ya, untuk di Panti Wiloso Dr. Cipto, saya tuh sering kesana Pak. Ya, sering kesana. Jadi, tapi sekarang sudah tidak sering kesana. Mungkin sudah sehat ya. Ya, jadi itu. Kemudian di bulan April ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Saya mohon yang saya panggil untuk maju ke depan. Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak Sugeng, tapi terus, jadi mari dia malah tunggu. Ya, untuk yang berulang tahun hari ini Ibu Restu, monggo Ibu Restu. Ibu Restu, monggo. Kemudian Ibu Sukimin. Ibu Sukimin, monggo untuk masuk ke depan. Kemudian Mbak Ani, monggo maju ke depan. Kemudian Mbak Betty, monggo maju ke depan. Mbak Betty, monggo. Ada Bapak Danu di sini. Bapak Danu. Bapak Danu, sinten nggih? Sinten? Ini tulisannya sinten nggih, Pak? Coba Mbak. Hah? Oh, Mas Dimas. Salah motor itu itu periksa Pak. Bisa dipanggil namanya. Mas Dimas, ya, Mas Dimas. Maju Mas Dimas.
acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, dan terima kasih juga kepada tim dokter yang ada di Tercipto itu Tuhan. Semoga tim dokter dan para medis lainnya Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan agar mereka dapat bekerja untuk pelayanan di masyarakat. Kami yakin dan percaya untuk tim dokter yang ada di Pantiboso ini semakin berkembang, semakin bertumbuh dan untuk pelayanan rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, semoga semakin dekat dan tetap dengan Tuhan dan semakin bersandar dengan Tuhan, selalu diberi kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat yang asalnya dari Tuhan. Saudara kami ini yang bekerja juga Tuhan berkati, agar dalam bekerja selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang punya usaha juga Tuhan berkati, agar usahanya selalu berkembang dengan baik, dengan lancar, karena semuanya berbuat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga saudara kami ini imannya juga semakin bertambah, berkembang, dan dapat melakukan pelayanan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami tidak undur dari ruangan ini, pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan tuntun langkah kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Seluruh doa permohonan ini dipanjatkan dalam nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, untuk Bapak Ibu nanti setelah ini bisa mengikuti pesta penghiburan di keluarga rumah almarhum Ibu Sunarji. Terima kasih.
bilang mas iya. Bapak Ibu mengevaluasi di tempat ini ada snack masukan solusi aja. Makasih ya, Fer.